Halo. Halo. Oke, selamat pagi semuanya. Jumpa dengan kita. Saya ada Kak Binti, ini ada teman saya Kak Irfan, dan ada teman saya teknisi Kak Aziz. Mari Kak Aziz, untuk tema pagi kali ini kita mau bahas apa ya yang banyak dikeluhkan oleh teman-teman kita. Tentunya kalau bagian laptop tuh pasti sering lemot, kalau bagian printer itu sering bocor. Kalau berarti memang ada pengamannya kalau bocor ya. Nah, biar kalian tahu nih, jadi kita mau bahas kupas satu persatu. Pertama sama teknisi kita, karena nih Kak Irfan. Gimana Kak Irfan? Banyak nih teman-teman saya yang ngeluhin kalau laptopnya tuh lemot sekali, buat ini sudah nggak bisa upgrade. Kan kalau zaman sekarang ini aplikasi selalu upgrade ya Kak ya. Iya. Dan tahu sendiri kalau kita RAM masih punya RAM-nya satu, terus masih pakai hard disk itu kerja itu udah kayak nggak mampu. Padahal kalau dulu itu bagus sekali sudah ya. Terus solusinya gimana nih Kak? Kita ingin tahu nih, kita ingin berbagi ilmu. Solusinya gimana Kak Irfan? Jelasin Kak Irfan. Iya. Sebelumnya, kali ini kita akan membahas upgrade RAM atau SSD ya. Oh ya, ini ya temanya kita mau bahas upgrade RAM sama SSD. RAM, RAM. Ini definisi RAM yang kayak gimana ini Kak Irfan yang mau kita bahas nih? Karena kita tahu loh, kalau saya pergi ke toko bangunan nih, Pak beli RAM, itu juga ada loh. RAM yang kayak gimana nih yang mau kita bahas? Iya. Gimana Kak Irfan? Itu bukan yang di bangunan ya, Pak? Oh, bukan. Itu adalah komponen yang ada di komputer atau laptop kita. Oh iya, RAM. Terus artinya apa ini RAM? RAM-RAM-nya kan? RAM, RAM. RAM apa ini? RAM artinya Random Access Memory. Ya, RAM itu yang mau kita bahas nih. RAM, Random Access Memory ya, bukan RAM jaring itu loh ya. Yang RAM jaring itu nanti digunakan di rumah buat ngayak pasir aja. Oke Kak, lanjut Kak. RAM ini bertugas sebagai cas yang sangat cepat untuk CPU kita dan sebagai penyimpan data yang sangat sedikit dibandingkan HDD dan SSD. RAM hanya menyimpan data sementara dari kinerja sistem operasi dan data dari aplikasi yang sedang kita gunakan. Oh ya, jadi udah tahu kan kalau RAM itu fungsinya untuk menyimpan data tapi sementara ya. Berarti gini dong Kak, kalau ibarat itu ada torrent, ada air ya, penampungan air, itu berarti RAM ini pipanya mungkin ya. Iya Kak? Ya, bisa jadi pipanya ya. Kan kita bahasnya torrent. Ya nggak apa-apa. Oke, kan karena kan nggak semua orang bisa ini ya paham. Jadi kita kasih klarifikasi. Ibaratnya itu berarti ini pipanya. Semakin pipanya besar, semakin bisa mengalirkan banyak kayak gitu ya cepat. Oke, lanjut. Kalau SSD sendiri nih Kak, SSD itu apa sih Kak? SSD, soto bukan ya? Bukan soto ya Kak. Maklum Kak, pagi ini kan saya belum makan, di rumah belum sarapan, jadi kepikirannya makanan aja. Nanti traktir. Oke lanjut yuk. SSD adalah solid state drive. Itu adalah komponen yang juga sangat penting untuk kelancaran Windows kita, sistem operasi kita. Oh gitu ya teman-teman. SSD itu solid state drive ya. Jadi itu untuk kelancaran di sistem kita juga, sistem untuk laptop khususnya, PC juga. Terus bedanya nih Kak, SSD sama hard disk apa Kak? Kalau fungsinya? Fungsinya sama, tapi fungsinya sama. Kecepatannya beda, lebih 10 kali lebih cepat daripada hard disk. Wow, ibarat kalau saya pakai hard disk itu saya ngontel ya. Kalau Kak Irfan pakai apa SSD
ya, atau motor ninja mungkin ya. Jadi kamu pilih ngonten apa pilih pakai motor ninja kak? Pastinya ya pakai motor ninja. Tapi emang bisa kak? Pilihnya motor ninja nggak bisa pakai sama aja. Oke, jadi gitu ya. Harddisk itu sama SSD sebenarnya fungsinya sama, tetapi beda di kecepatan nih teman-teman. Terus kalau di atasnya SSD ada nggak kak? Ada, namanya NVMe. Wow, jadi di atasnya SSD masih ada lagi namanya NVMe. Ngomong-ngomong kayak apa sih bentuknya kak? Bisa kita lihat kan dong. Nah, ini namanya NVMe teman-teman. Nah, ini namanya NVMe. Nah, ini kecepatannya lebih cepat daripada SSD. Padahal SSD aja sudah kayak nonton ninja ya. Kalau ini mungkin sport eksekutif. Itu ya. Terus kalau SSD sendiri kayak apa ini kak? SSD. Oh ya, ini SSD ya. Nah, untuk SSD seperti ini. Nah, ini dia aja udah cepet. Masih ada yang cepet lagi, yang ini. Oke, tapi ngomong-ngomong kak, kalau ini mungkin bentuknya hampir sama kayak harddisk ya kak Irfan? Iya, sama. Ini sama kayak harddisk teman-teman, tetapi kecepatannya lebih cepat. Terus berarti ini slotnya juga pakai slot harddisk ya kak? Iya, bisa. Iya, pakai Sama. slot harddisk. Jadi untuk kalian yang laptopnya masih laptop lama, itu yang slotnya itu terutama ini namanya slot SATA ya kak? Iya, sama. Terutama slotnya slot SATA bisa di-upgrade pakai SSD. Kalau yang laptop generasi sekarang mungkin sudah pakai ini. Nah, jadi bisa di-upgrade pakai ini. Oke, ini Spur eksekutif, Spur Express. Ini Ninja, silakan pilih. Tentunya di Jayapam ada loh ya. Nanti bisa hubungi Jaya Komputer. Komplit semua ada nanti. Iya, terus ada lagi kak. Kalau RAM kayak apa ini kak? RAM Ya. Nah, kalau RAM seperti ini teman-teman. Jadi, dan ini macamnya banyak sekali teman-teman. Jadi seperti ini RAM. Nah, kecil, gepeng, tapi bukan emping ya. Ini RAM, nggak bisa digigit. Oh, digigit bisa, nggak bisa dimakan. Ya. Terus macamnya sendiri nih kak untuk RAM kak. RAM kalau dari dulu ya generasinya DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, yang terbaru ini DDR5. Oh, berarti ini teman-teman. Jadi RAM itu tidak sembarang RAM juga berarti ya kak. Jadi RAM itu juga sudah bergenerasi ya. Kalau dulu yang kecil terus sekarang jadi dewasa itu ya. Kalau sekarang kayak saya dulu masih muda sekarang sudah tua. Terus ada generasinya lagi. Jadi kalau RAM itu ada dulu DDR1 ya kak. Iya. Jadi berkembang teman-teman. Ada DDR1, terus ada DDR2, DDR3, DDR4 sampai yang terbaru ini DDR5. Nah, jadi nggak semua laptop itu juga bisa dipasang RAM. Misalkan ini laptop saya, laptopnya udah lama, udah jadul nih kak. Jadi kita mau pasang RAM baru juga nggak bisa ya kak? Nggak bisa. Berarti harus disesuaikan. Ya. Tapi kalau SSD tadi bisa ya, walaupun laptopnya baru, yang penting slotnya itu sama bisa ya. Iya. Kalau RAM berarti harus dicek sama menyesuaikan ya. Oh, iya. Harus menyesuaikan laptopnya untuk RAM nih. Kalau untuk SSD yang penting ada slot SATA-nya, berarti dia bisa dipasang. Oke. Kalau ini yang aku bawa ini ada, oh ini ada tulisannya ini kak. Ada tulisannya 8 GB, terus ada PC 4 2400. Ini apa kak maksudnya kak? 8 GB itu storage-nya. Oh iya. Kapasitas 8 GB. Kalau PC 4 2400 ini apa ini kak? PC 4 itu DDR4. Oh, PC 4 namanya DDR4. Kita terjemahkan nih teman-teman. Di sini ada tulisan 2400 itu kecepatannya. Oh, berarti semakin besar ini ke bilangannya yang paling belakang ini berarti dia semakin cepat ya kak? Iya. Iya, itu teman-teman tipsnya memilih RAM. Tapi
juga harus disesuaikan sama laptopnya juga. Jadi ini ada tulisan nih teman-teman, ada 8 giga, berarti ini giganya itu 8 gitu. Jadi RAM itu juga ada 1 giga, 2 giga, 3 giga, 4 giga, mungkin 32 giga ada ya Kak? Ada. Ya, semoga 100 giga juga ada. Kan kita berharap Kak. Gitu teman-teman. Iya. Jadi ini ada 8 giga ya. Terus PC 4 itu berarti ini RAM-nya DDR4. Oh iya. Terus ini ada tulisan 2400 itu berarti kecepatannya 2400. Berarti kalau kita ganti RAM nih, kita harus buka dulu laptop kita, terus kita cek ya Kak, harus sesuaikan ini ya. Iya. Oh ya, harus dicek, disesuaikan ini teman-teman. Jadi kita kalau upgrade mungkin tinggal ini ya Kak. Ini ada 8 giga atau 4 giga. Kalau misalkan punya saya laptopnya 1 giga, berarti ini tinggal menyesuaikan saya tambah berapa giga gitu ya. Nah, untuk DDR-nya ini kita lihat di RAM kita yang laptop lama itu berapa gitu. Terus ini Kak, fungsinya sendiri nih Kak. Saya mau tanya nih. Kita konsultasi nih. Kan banyak teman-teman yang mengeluh begitu ya. Dia laptopnya itu sebenarnya prosesornya sudah bagus, sudah Core i3 Kak. Nah, terus dia itu juga masih mengeluhkan lemot, padahal RAM-nya sudah 8 GB nih Kak. Nah, dia itu bilang dia mau upgrade RAM lagi. Nah, itu kita solusinya gimana nih Kak? Bener nggak sih kalau kita harus upgrade RAM lagi? Padahal dia itu kegunaannya cuma untuk sederhana aja deh, ya ngetik-ngetik, nggak editing juga. Yang paling tepat kita upgrade RAM, apa kita upgrade SSD nih Kak? Ya itu sesuai kebutuhan sih Kak. Kalau Sesuai kebutuhannya kebutuhan. hanya ngetik Office, ngetik Office atau browsing aja ya. Kalau orangnya sudah bisa ya mending update-nya SSD. Oh, jadi gitu ya teman-teman. Jadi nggak semua melulu kalau lemot itu di RAM-nya. Kamu jangan fitnah ya. Kalau pakai harddisk kan Iya. kecepatannya masih Iya. Kebanyakan ini si RAM kena fitnah ini Kak. Padahal bukan RAM-nya ya, kena fitnah dia, kena korban fitnah. Berarti gini, klarifikasinya ya, kalau misalkan kebutuhan kita bukan editing, cukup ini, dan RAM kita sudah besar, 4 GB aja sebenarnya sudah Cukup, besar ya? sudah cukup. Oh, 4 GB sudah cukup loh teman-teman. Dan itu kalau misalkan masih terasa lemot, berarti alternatifnya kita upgrade-nya ya SSD tadi ya Kak. Nah, berarti beda kasus lagi nih, kalau misalkan yang ini yang nggak kena fitnah mungkin ya. Jadi kalau misalkan dia sudah pakai SSD, tapi dia memang kerjanya di multimedia atau apa, dan dia RAM-nya cuma 4 GB, mungkin itu baru upgrade RAM ya Kak. Iya, Nah, itu baru upgrade RAM. Kalau itu nggak salah ya. Kalau dia kerja di multimedia, terus dia merasakan lemot, ternyata RAM-nya 4 GB dan dia sudah pakai SSD, makanya dia harus upgrade RAM. Si RAM nggak kena fitnah, bebas fitnah ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya penjabarannya. Jadi kita prosesor juga mempengaruhi ya Kak ini kalau untuk kecepatan itu. Kalau prosesor ya nggak begitu juga sih. Oh, jadi nggak begitu ngaruh ya. Yang penting Hanya prosesormu. kalau buat apa Office aja cukup. Cukup ya. Ya. Jadi nih teman-teman, kalau misalkan laptop kita itu sudah ya tipe yang lama, prosesornya dual core nggak apa-apa lah. Itu akan kalau kita udah RAM-nya misalnya kita upgrade nih yang 4 GB, terus untuk penyimpanannya juga kita upgrade jadi misalkan sudah di SSD nih ya, itu kecepatannya akan terasa beda ya Kak, dengan laptop yang Core i3 tapi RAM-nya juga 4 GB tapi masih pakai hard disk. Apalagi nih
Core i7 yang harusnya rusak juga kecepatannya beda. Iya. Pasti ya. Pasti. Ya, jangankan saya nggak rusak aja sudah gini-gini. Nah, loading ditinggal goreng kacang juga masih belum buka. Nah, ya itu fungsinya RAM dan fungsinya SSD. Tapi lebih enakan berarti kita kalau untuk kecepatan lebih enak pakai SSD aja ya. SSD udah pasti kecepatannya terasa. Ya. Namanya juga naik Ninja sama naik Ontel beda. Ya berarti nih teman-teman ibaratnya kalau kan di laptop tuh ada RAM juga ada SSD ya di dalam laptop. Dua-duanya itu adalah penyimpanan ya Kak. Yeah. Berarti kalau ibaratnya nih kembali lagi nih karena saya kan anaknya Pak Tani ya. Jadi kembali lagi nih persumuran. Jadi kembali lagi ke air dan toren ini. Berarti karena saya mengelola sawah, area persawahan. Kalau penyimpanannya ibaratnya kalau si SSD atau hard disk itu adalah torennya ya berarti Kak. Nah, kita bisa menampung banyak file, banyak air, nah seperti itu. Nah sedangkan RAM itu pipanya. Nah torennya banyak, pipanya besar, airnya lancar. Gitu ya. Loh, saya lebih enak jelasin air ya. Tapi untuk Pak Tani jangan ganti torennya pakai harddisk ya. Jangan-jangan nanti saya pulang pipa saya yang di rumah diganti RAM. Nggak boleh ya. Nggak nyambung konslet nanti. Oke. Itu ya penjelasan penjabaran kita tentang SSD dan RAM. Lebih bagus lagi kalau sudah support itu pakai tadi NVMe, pakai kereta eksekutif. Oke. Dan oh iya, kalau yang NVMe sendiri nih, saya hampir lupa ya. Kalau yang NVMe sendiri nih Kak, ini biasanya bisa dipakai di versi apa ya? Jadi kalau laptop lama jelas nggak bisa nih. Bisa. Jadi mungkin ada gen berapa gitu ya yang bisa dipakai ini? Atau perlu cek dulu? Generasi berapa ya? Kalau Intel kemungkinan generasi 10. Jadi kita bisa lihat di laptop teman-teman nih kalau misalkan itu sudah gen 10 ke atas. Nah itu berarti mungkin ada slotnya ini, ya. Kalau gen 10 ke atas ada slot NVMe. Jadi yang punya laptop gen 10 ke atas bisa pasang kereta ekspres. NVMe. Nanti ambil kereta ekspres dipasang di laptop. Nggak juga ya. Mana muat, bisa jadi keplindes nanti ya. Oke, itu penjelasan kita tentang SSD, RAM, dan NVMe. Oh, kakak operator ini waktunya masih banyak nggak ya ini ngomong-ngomong? Nanti jam 10 masih 2. Oke. Dan sekarang itu skip dulu untuk laptopnya. Makanya sekarang kita ganti meluncur ke Kak Aziz ya. Tepuk tangan. Iya. Biar meriah, jadi harus tepuk tangan. Walaupun kita sedang lapar ini. Nanti soto ya Kak. Iya. Saya di sini kan ini ngomong terus jadinya lapar. Nanti soto. Request. Bilangnya soto, nanti kenyataannya nasi pecel. Kan lebih hemat kan? Bercanda ya teman-teman. Nah, mau ketawa dulu aja. Oke, sekarang kita ganti printer. Tadi kalau sudah laptop nih, sekarang kita printer. Yang sering bilang bocor, tapi ini bukan bocornya cat ya, bocornya printer, dan bukan bocornya itu juga. Kok tertawa kan? Saya ngomongin cat. Saya ngomongin cat dia tertawa, ini kakak ini
Gini ya, jadi printer, kebanyakan printer juga kena fitnah ini Kak. Gimana ya? Jadi teman saya bilang nih, Kak, ini printer saya sudah pakai tabung nih Kak, sudah generasi yang sekarang pakai tabung nih. Ya. Ngisi tintanya sudah ada suntik-suntik, suntik, tinggal tuang. Saya tuang di tabungnya, tetapi bocor. Nah, setelah saya cek, yang bocor tuh mana? Gak ada Kak. Tapi memang rembes itu Kak, tintanya ngerembes bleber kemana-mana. Nah, ternyata si tinta kena fitnah. Ini ngomongin fitnah melulu, bukan fitnah ya. Oke, penjabarannya nih Kak Aziz sudah bawa putih-putih tapi bukan melati. Apa nih? Apa sih Kak putih-putih? Melihat kayak gini aku jadi keinget tahu. Nanti makan soto pakai tahu goreng. Aduh, makanan aja ya. Nih, ini si putih-putih kotak tapi bukan tahu ya. Apa sih ini Kak? Apa ini Kak? Ini sebenarnya setiap printer itu ada pembuangan sebenarnya. Oh, skip dulu. Setiap printer ada pembuangan ya. Jadi nggak hanya sampah yang ada pembuangan ya. Jadi si printer juga ada pembuangan teman-teman. Lebih tepatnya pembuangan tinta bekas pakainya. Oh, pembuangan tinta bekas pakai. Oh, aku jadi keinget nih Kak. Tinta yang itu ya, yang kalau infusannya biasanya di belakang ada botol itu. Ya. Oh. Kalau yang itu kan biasanya buatan sendiri ya, buatan. Oh. Jadi itu berarti kalau kita menggunakan printer itu pasti ke ini ya, dibuang tintanya itu dibuang itu ditaruh di botol itu yang pakai buatan ya? Iya, yang buatan. Kalau ini berarti nggak buatan dong? Kalau ini biasanya dari pabriknya sudah ada. Oh, jadi sudah ada bawaan dari pabriknya. Ada printer-printer tertentu atau semua printer sebenarnya ada sih Kak? Sebenarnya semua printer itu ada. Oh, gitu. Cuma yang lebih sekarang itu printer seri Epson itu lebih banyak. Oh gitu. Jadi semua printer itu sebenarnya ada pembuangannya ya teman-teman. Tapi mungkin yang lebih bisa diambil itu yang ya. Yang diambil itu seri itu. Serinya itu ya. Terus nih Kak, ini boleh dibuka ya ini Kak? Boleh. Bayar nggak Kak? Enggak. Oh nggak bayar ya. Saya kalau bayar takut. Printernya belum beli sudah bayar. Ya, jadi ini seperti ini nih teman-teman. Ini pembuangan dan putih-putih ini bukan tahu tetapi ini adalah spon. Ini adalah spon pembuangan. Spon buat penyerapan tinta ya Kak. Oh, kayak apa Kak? Kalau ada contohnya nggak? Kalau yang sudah gobret-gobret tinta gitu? Oh, yang sudah gobret ini udah. Oh, ini sudah bekas pakai. Yang putih bersih jika dikotori menjadi hitam. Lebih tepatnya kan gitu Ya, kan. Kan itu tinta kotor ya, tinta pembuangan. Ini kaitan nih, aja gitu. Gak apa-apa, kita sambil santai ya. Jadi ini kembali lagi ke depan tadi ya yang buat fitnah. Oh, di fitnah, iya. Sebenarnya bukan tintanya yang luber itu, karena pembuangannya udah full, makanya meluber kemana-mana. Nih, yang kamu suka fitnah si printer nih ya. Jadi itu tintanya tuh di sini tuh mungkin sudah full. Oh ini sudah kakak cuci ya? Oh ya, ini soalnya agak kering. Oh kalau misalkan nggak di yang full itu berarti ini basah banget. Iya. Sampai dituang ada tintanya Pak? Ada, tumpah-tumpah tinta. Nah yang bikin bleber kemana-mana itu tinta dari pembuangan ini teman-teman. Jadi kalau tinta pembuangan ini sudah bleber-bleber, sebaiknya kamu jangan fitnah. Sebaiknya bawa ke daya komputer saja. Nanti kita ganti spon yang baru. Beli sendiri, diganti sendiri bisa ya Kak? Bisa. Oh bisa. Untuk pemasangannya juga mudah. Oh, pemasangannya mudah. Jadi kalau kita lihat, silahkan survei printer teman-teman yang di kantor nih
suami ya atau di rumah. Itu kalau misalkan di bagian depan apa belakang ini? Belakang. Oh iya. Untuk pembuangan semua itu bagian belakang. Pembuangan semua bagian belakang ya. Depan itu Pantes. tinta nanti. Pantes Kak. Kalau saya buang sampah juga di Iya. belakang. Di punya tetangga maksudnya. Ketahuan nih. Buang sampah. Oh, jadi nanti tetangga saya bilang, "Oh, yang sering buang sampah di rumah saya itu Binti." Ya, pembuangan kebanyakan di bagian belakang. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian belakang printernya teman-teman nih. Kalau udah hitam-hitam, jebret tinta kemana-mana, sudahlah. Nggak usah difitnah-fitnah lah. Buka dan pastikan pembuangannya gitu ya. Kalau pasti pembuangannya ini sudah penuh. Dan nanti bisa diganti dengan spon penyerapan. Ini kok beda nih Kak sama yang Kakak bawa nih? Nah ini spon aja nih Kak? Oh ya, itu spon aja. Oh iya. Nanti untuk wadahnya bisa pakai bawaan. Oh jadi ya teman-teman, ini beli sponnya aja bisa ya? Ini khusus spon? Iya, spon khusus. Saya bukan tidak Iya, bayar ya apa-apa, Kak? iya. Kan kalau suruh bayar takut. Loh ya, kalau ya kan gimana gitu, printernya belum beli sudah suruh bayar. Gak apa-apa, nanti kita di-endorse. Di-endorse foto. Dari tadi bilangnya soto dulu. Apa berarti? Iya, saya lapar loh Kak, ini sudah ngomong sampai berbuih ini ya. Jadi ini teman-teman, ini sponnya ada berlapis-lapis nih. Nah, ada sponnya berlapis-lapis, banyak sekali. Jadi dan ini daya serap spon ini tinggi sekali ya. Jadi sama seperti bawaan. sama seperti bawaan. Kamu jangan kasih spon yang macam-macam ya, apalagi yang itu. Jangan sampai ya, jangan sampai. Iya nih Kak, mentang-mentang bocor, pakai sponnya itu. Sebenarnya sama sih, bisa menyerap, cuma kan gimana gitu. Aduh, nanti si teknisi kena prank. Ya, pakai spon original ya, dan ini murah sekali loh, nggak ada 50.000 ya ini. Ya sekitar itu lah ya Ya, Kak, sekitar 50 ribuan itu, sponnya murah kok, dan ini bisa dicuci, terus nanti dipakai lagi, dikeringkan dipakai lagi, dicuci, dikeringkan dipakai lagi, jadi kita save lingkungan. Iya. Padahal suka buang sampah di tempat orang, save lingkungan. Rahasia itu. Tapi gini ya, kalau biasanya kan perempuan itu sama tinta gimana gitu. Oh iya Kak, ini sudah kotor nih Kak. Biasanya kan takut tinta. Nah itu enaknya belinya yang sekalian sama Tempatnya. Jadi tinggal plug in nanti. Plug in ya. Ya gitu teman-teman. Kalau kamu ingin yang praktis, nggak bubret tinta Ya. di mana-mana di tangannya, lu beli plus ada ada tempatnya. Nanti nggak. Tinggal plug in. Iya, tinggal. Jadi pasang. tangannya nanti nggak belepotan. Iya, tangannya nanti nggak belepotan. Lebih praktis lagi nih Kak, bawa ke Jaya Komputer. Lebih Tangannya praktis nggak lagi gitu. belepotan. Gitu ya. Aduh Kak, kena tinta ini Kak. Lebay. Gitu ya penjelasannya, macam-macam ya. Jadi semua ini kan mau tertawa dulu Kak, gimana? Saya nunggu waktu dimulai dari sekarang. Enggak ya? Kayak MasterChef aja. Oke nih, jadi ini bisa dibeli plus tempatnya, terus dan ini biasanya kita gunainnya ada masanya nggak sih Kak ini? Sebenarnya nanti tergantung print ya. Tergantung print teman-teman. Tergantung pemakaian. Tergantung pemakaian. Banyaknya ngeprint. Nanti tergantung itu sih. Kalau buat rata-rata tuh nggak bisa sih. Nanti tergantung oke. pemakaiannya. Berarti kapan dia penuh itu tidak bisa diprediksi ya. Tergantung kamu makainya printer itu banyak atau enggak gitu ya Kak. Nah, karena itu tinta yang dibuang di sini itu tinta yang ini dipakai terus nanti
udah penyerapannya pembuangan lah istilahnya tuh dibuang di sini. Jadi kalau berapa lamanya kita harus ganti spot itu tidak bisa diprediksi. Tapi kalau kamu mau ganti spot setiap hari boleh. Jadi aku stoknya banyak. Sekali. Saya kan jualan Joko, biar bisa dapat soto. Gitu ya teman-teman. Terus ini Kak, aduh saya tuh juga lupa nih. Ini kemarin jadi gini, yang itu dibikin tinta pembuangan sendiri, biasanya tinta pembuangan buatan itu loh Pak. Nah itu sebenarnya kalau dipakai lagi bisa nggak sih? Terus ada yang bilang mak ini karena mak gue kan juga mak nih. Kak daripada mubazir, ini kan juga tinta hitam, saya tuang lagi. Dituang lagi. Jadi gini ya penjelasannya itu Gimana sebenarnya tidak direkomendasikan. Nah, skip. Tidak. Tidak direkomendasikan ya. Itu tentang pembuangan udah jangan dibuang lagi, jangan dituang lagi. Soalnya gini itu dari semua pembuangan yang di belakang itu kumpulan dari semua tinta sebenarnya. Oh. Tidak hitam aja. Tidak ada hitam aja ya Kak? Semua. Oh iya. Jadi Oke. nanti efeknya itu afternya ke depannya. Nanti Hmm. bisa buntu atau katanya buntu, Oh hasilnya iya. jelek. Gitu. Namanya juga pembuangan Nah, namanya ya. aja Kak? pembuangan, Nah, loh. Jadi nih teman-teman jangan suka pakai tinta pembuangan terus dituang Dituang lagi ke lagi, dalam ya. tinta tabung ya. Sangat beresiko. Itu beresiko. Beli aja tinta Dijen ya komputer. Murah kok. Murah. Isinya juga bisa. Yang jelas nanti yang isi Mas Ajis Iya. ya. Kalau saya nggak mau beli kotak. Gaya ya. Biasanya juga kena tinta Kena semua. tinta. Jadi itu itu kalau tinta pembuangan itu nggak rekomendasi untuk diisikan lagi karena mungkin dari kekentalannya juga udah Tidak, beda ya. udah beda. Kekentalannya udah beda. Jadi kalau semakin kental kan nanti bisa menyumbat di head, di cartridge dan itu juga hitamnya itu bukan hitam asli hitam ya. Itu Hitam itu campuran semua warna. ya, campuran semua warna berarti hitam ternoda. Sudah hitam ternoda gitu ya. Ini kayak kan nih oh, ini contohnya dia pernah dinoda pakai tinta sama Mas Ajis maksudnya. Aduh. Oke, jadi gitu definisinya ya. Irit boleh irit, tapi nanti kalau kamu pakai tinta yang di belakang, semakin irit semakin mencekik. Gitu ya? Iya, benar. Saya sudah serem nggak? Kak? Loh, kan kita harus kasih itu kan biar serem gitu. Ternyata saya nggak bisa serem ya, karena saya inget. Bohong. Oke, gimana nih teman-teman? Sudah jelas semua ya tentang penjelasan tentang ink pad atau spons pembuangan. Jadi begitu klarifikasinya. Jangan suka fitnah si tabung tinta ya. Kamu tuang si tabung tinta, tintanya bleber, kamu salahin si tabung tinta. Si tabung tinta hari ini bebas bersalah. Diketok palu. Lucu sekali ya. Oke, solusinya dibuka dulu, terus dilihat ya. Itu ada kayak semacam baut nggak sih? Iya, Kak? ada Itu baut. memang baut Kak? Baut. Nah, kebanyakan baut ya, nanti dibuka terus diambil, kita lihat dulu apakah ininya sudah penuh. Kalau sudah penuh, silahkan dibawa aja komputer aja ya. Atau beli sponnya dari kita ada. Terus lagi nih, jadi daripada nih aku tuh sering lihat ya waktu mungkin sedang ke rumah teman atau apa. Jadi ini selain sudah difitnah jadi korban juga nih Kak. Si taplak jadi korban, ya kan? Jadi nggak taunya jadi udah dituang itu bleber kemana-mana. Si taplak ambil taplak, 5 taplak jadi korban tinta. Kertas 1 rem ditempel ditaruh di bawah itu bawah printer tuh dikasih ada kertas, ada kardus itu jadi korban tinta. Jangan dilakukan. Biar taplak Anda tetap bersih dan kertas-kertas Anda tetap bersih. Nah,
pakai nih spons pembuangan ya. Oh, ini berarti sehari juga bisa ya, sehari bisa diganti karena kalau kamu langsung buang itu nanti bisa penuh. Nggak dipakai, memang sengaja dipenuhin. Tapi kan kita nggak gitu ya kan. Yang penting diganti orinya aja. Diganti orisinil itu paling penting, catat. Diganti orisinil. Jangan diakali pakai yang itulah. Jangan diakali pakai yang itu. Oke nih, sekian penjelasan kita. Sekian ya Kak. Ini untuk spons sudah, tadi RAM sudah, SSD sudah, NVMe juga sudah. Nah, sekarang sesinya apa ini kita Kak? Kita mau guyon aja atau guyon apa nih? Oke, karena waktunya kita ngomong-ngomong nih. Oke. Jadi ini ya kebetulan kita kan di toko Jaya Komputer nih, semua menyediakan semua keperluan Anda di bidang IT. Nih ada nomor teleponnya nih teman-teman. Dadah. Dicatat ya, dicatat. Gak bisa nyatat, aku diktein ya ya aku juga harus lihat dong. Di 085790590590773. Saya ulang lagi ya, di 0857905905773. Jadi kita itu menyediakan berbagai spare part laptop dan juga spare part printer. Juga kita ada ini Kak, ada jual laptop juga ternyata ya, ada jual laptop, ada juga jual berbagai printer juga. Jadi kalian bisa, kita ada ini ya Kak, ada akun Shopee-nya, Shopee ya, ada ya, akun Shopee juga ada, nanti bisa cek atau lebih tepatnya nanti bisa hubungi kita ke 0857905907773, nanti kita pandu. Untuk areanya sendiri nih Kak, kita tuh tokonya di mana sih? Di mana ini? Di mana tokonya? Tokonya di mana ini Kak? Jelasin dong Kak. Tepatnya di Jalan Gendingan, Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Atau paling nggak Utara Kuramil itu. Oh iya. Gendingan. Dengar nggak nih kata-kata teknis saya? Teknis saya soalnya pada lemah lembut. Saya ulangi ya. Di Jalan Gendingan, Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, jadi kita tokonya ada di Jawa Timur, kebetulan di Kabupaten Ngawi. Tepatnya di utara Koramel Gendingan. Udah di kantor Pak ini ya, Pak Tentara ya. Ya. Pengawasan ketat. Tentunya ya. Terus kita juga terpercaya nih Kak, jadi kita bukan toko abal-abal ya, jadi kita toko resmi, jadi kita sudah CV Jaya Komputer. Dan untuk yang kita ini di sini saya mau iklan nih. Ini ada laptop yang kita jual laptop second juga nih Kak. Ini ada laptop second nih, mereknya macam-macam ya. Nah ini ada dengan spek, ini sudah dual core AMD A6 dan RAM-nya sudah 4GB. Nah, ini ada bawaannya harddisk 500GB. Windows-nya sudah Windows 10 nih, teman-teman. Terus untuk harganya juga murah amat, tidak sampai 3 juta ya. Jadi nggak usah merogoh kocek dalam ya. Kalau untuk generasi misalkan kayak SD, SMP, SMA sudah cukup lah ini Kak. Dan ini bisa di-upgrade tadi loh teman-teman. Karena dia itu sudah slot SATA ya, dan ini ada bekalnya slot RAM, jadi RAM-nya bisa di-upgrade. Dan tentunya harddisknya juga bisa di-upgrade dengan SSD. Oke. Kalau laptop generasi sekarang baru juga ada nih. Kalau ini sudah pasti generasi baru nih. Ding dong. Ini generasi baru. Dia sudah prosesornya sudah Intel Core i3 nih. Dan RAM-nya sudah 8GB. Sudah dibekali NVMe ini Kak. Sudah NVMe 512GB. Wah, sudah kereta ekspres.
sudah kereta ekspres nih. Jadi udah laptop generasi sekarang. Ini dibanderol dengan harga kurang dari 7 juta, murah sekali tuh. Sudah baru pakai NVMe, RAM-nya sudah 8 GB. Nah, itu sudah dibanderol dengan harga 7 ke bawah gitu. Jadi murah sekali. 6 sekian. Nah, nanti bisa Windows terbaru loh ini. Oh iya, Windows ini sudah. 11, iya. Oh iya ini Kak, ini sudah Windows terbaru loh, Windows 11. Padahal saya Windows 8 aja nggak lulus Kak. Ini sudah 11. Ini saya jauh sekali, ketinggalan jauh saya. Aduh, saya kasih ngontal sih ya. Iya. Ketinggalan jauh nih. Oke, apa lagi yang kita promokan nih Kak? Nah, kita ada ini. Nah, ini apa ini? Ini adalah HDD enclosure ya teman-teman. Ini kayak di case, jadi semacam tempat buat harddisk ya, atau sebenarnya berarti ini SSD juga bisa ya kan? Ini Bisa. dipasangkan di SSD bisa Iya, ya? Ya. Jadi ini kalau kalian mau upgrade nih, jadi gini, kadang nanti aku upgrade laptopku yang lama, terus harddisknya Bisa buat apa? mau buat apa? Nah, buat aku aja. Kan suka gratisan Pak. Oke, ternyata bisa dimanfaatkan teman-teman. Jadi laptop teman-teman nih yang sudah di-upgrade ke SSD itu bisa dimanfaatkan. Jadi harddisknya Harddisk lamanya bisa. harddisk lamanya diambil, nanti dimasukkan ke dalam ini. Kayak apa sih bentuknya? Nah, aku lihat dulu ya. Aku bukakan ya teman-teman. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah kotak ajaib. Gitu ya, kotak ajaib kan. Kotaknya kecil, bisa nyimpan data banyak loh, ajaib gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini HDD enclosure ya. Nanti kalau bahasa Inggris saya salah dibenarkan ya. Saya Jawa itu LAN. Jadi ini HDD enclosure. Jadi ini buat tempat SATA. Tadi kalau ada harddisk nggak sih Kak? Kita bawa SSD nggak sih Kak? Yang sudah. Oh ya. Nih, misalkan ini harddisk atau ini SSD nih yang tidak terpakai, daripada bingung-bingung mau buat apa. Nah, ini bisa dipasangkan di sini nih. Nah, tuh di sini berarti penghubungnya ada kabel datanya nih ya. Nah, sudah ini. Bisa di setiap negara pasti ada. Nah, ada kabel datanya nih. Berarti lebih mirip ini jadi harddisk eksternal ya. Bukan harddisk eksternal lagi kalau di dalamnya SSD. SSD eksternal. Oke. Nah, seperti ini. Ini ada kabel datanya nih teman-teman. Seperti ini, panjang ini ya. Jadi nanti ini tancap ke sini. Nah, satunya nanti bisa ditancap ke laptop teman-teman. Jadi bisa jadi harddisk eksternal atau SSD eksternal. Keunggulannya seperti itu dan fungsinya seperti itu ya. Oke, ini harganya berapa nih Kak tadi Kak? Oh, harganya terjangkau sekali nih harganya. Mungkin harganya hanya sekitar 100 ribuan ya, jadi terjangkau sekali. Bisa dihubungi di Jaya Komputer. Pastinya. Toko Ya. Orange kita juga ada. Orange. Namanya apa? Toko Orange? Toko Orange kita ada, namanya Jaya Komputer Ngawi. Namanya juga Jaya Komputer Ngawi. Ya, namanya Jaya Komputer Ngawi. Nanti di searching aja ya, Toko Orange. Yang pasti logonya seperti ini. Nah, aku mau iklan lagi nih. Ini ya, aku kasih lihat lagi ya. Mungkin sudah muak melihat wajah saya. Sekarang lihatnya Toko Jaya Komputer dulu nih. Aduh, seperti itu iklannya. Ada lagi nih, Kak. Itu fungsinya tadi ya, untuk harddisk enclosure ya. Ini ada yang lebih baik. Wow, apa itu Jadi Kak? sudah include semua di dalamnya. Oh, ini sudah include semua di dalamnya. Kalau tadi buatan, ini sudah itu tadi kan rakitan kita sendiri nih ibaratnya. Kalau ini sudah dari pabriknya Dari pabriknya, nih betul. ya. Jadi ini adalah harddisk eksternal. Jadi ini benar-benar sudah harddisk eksternal nih Kak. Kegunaannya sama ya Sama tadi. aja, sama, Oh. ya. Jadi kita Kurang mau lebih sama. kita mau ngerakit sendiri atau langsung beli langsung sendiri. ini bisa Bisa. gitu. Ini kalau ini kapasitasnya 1 tera. Kapasitasnya 1 tera ya.
Kapasitas di dalamnya jadi banyak sekali ya ini 1 tera. Ini bisa dibeli di Jaya Jaya Komputer. Oke, expansion ini. Oh ini ada mereknya ya kak? Ini merek Seagate. Berarti kalau habis itu beberapa merek ya kak? Ya. Banyak sekali. Banyak sekali ya Ya. kak. Ada eksternal itu ada banyak sekali. Kebetulan contoh yang kita bawakan ini mereknya Seagate. Seagate. Ya. Merek Seagate. Oke, ada apa lagi nih? Yang ini. Pindah ke CPU ya, Oh, tepatnya di komputer. lebih tepatnya ke CPU Ya. ya. Cing, ada apa ini? Deng deng deng. Kok gambarnya kipas kak? Kipas angin ini kan? Bukan. Oh, bukan. Saya kira kipas angin kok kecil loh. Kebetulan ini panas ini kak. Udah pakai AC kok panas, AC-nya rusak. Ini ya. Ini kipas. Namanya fan processor ya. Kalau mereknya sendiri ini adalah MTech. Nah, fan processor namanya juga fan alias kipas, tapi kipasnya bukan kipas orang. Ini fan processor berarti kipas Kipas prosesor. Nah, ini biasanya untuk CPU yang kita rakit-rakit itu ya Iya. Kak, berarti. Nah, ini pendingin untuk CPU yang kita rakit-rakit itu teman-teman. Jadi agar dia stabil, jadi dia harus pakai fan processor ini untuk mendinginkan prosesornya. Kenapa harus didinginkan kan? Dia juga nggak betah ya? Iya. Nggak Dia betah kecil juga panas kayak panas kita. ya, panas sekali. Oke, jadi memang harus didinginkan prosesornya biar Wajib tidak pakai kepanasan. fan processor. Wajib ya Wajib, ini? harus ada. Harus ada. Nuh, lihat. Prosesor aja wajib pakai fan, apalagi kita kepanasan ini kak. Kita juga wajib nih, wajib mendinginkan hati nurani. Ada-ada aja nih Kak Binti ya. Ini fan prosesor, harganya murah sekali teman-teman. Harganya itu hanya 55.000, bisa mendinginkan prosesor kamu ya. 55.000 bisa mendinginkan prosesor kamu. Ada di Jaya Komputer. Oke, lanjut Kak, kita mau iklan apa nih Kak? Ini kipas Deng deng deng, muncul si biru dari bawah. Sering ding 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 ding. Ini ada tulisannya ini Kak. Ada tulisannya Gen 10. Wow, sudah Gen 10 ini teman-teman. Ada tulisannya Core i5, Core i5 Gen 10. Berarti ini apa? Aneh ya. Core i5 Gen 10 berarti ini adalah prosesor Core i5 sudah Gen 10. Nah, kalau Gen 10 berarti yang tadi ya teman-teman. Jadi kita kalau Gen 10 yang tadi diinfokan sudah biasanya nih sudah pakai NVMe. Jadi prosesornya sudah baik, jadi penyimpanannya juga sudah baik. Gen 10. Oke. Oh, ini ada kipasnya. Ternyata kalau ini sudah satu paket ya. Satu paket, Jadi ya. ada prosesornya, ada kipasnya. Kita lihat nih kipasnya nih. Apakah sama dengan yang tadi? 3, 2, 1. Kayak buka apa aja ya 3, 2, 1. Oke. Aduh Kak, aku serasa kayak buat kado deh Kak. Aku dikado kipas prosesor. Bukan ya, seperti ini ya kipasnya. Ini sama kok teman-teman. Jadi dia bentuknya sama kayak yang tadi ya. Jadi sudah prosesor plus kipasnya. Ini sendiri kipasnya nih. Mungkin bentuknya agak beda ya karena ini orisinil bawaan prosesornya. Jadi bentuknya beda dengan yang tadi. Harganya ini nanti bisa dicek di toko orange kita. Oke, ini aku kemas. Kak Irfan, Ya. ngomong-ngomong nih, kan ada nih orang yang ini sudah Core i5, tetapi dia mau di-upgrade jadi Core i7 nih, Core i7 nih, bisa Kak? Bisa. Untuk CPU ya nih teman-teman. CPU bisa. Oh, Asalkan iya. sama generasi. Oh, jadi gitu. Wah, ini kabar baik nih teman-teman. Jadi kalau kamu punya CPU di rumah nih yang ingin upgrade dan itu generasinya sama,
berarti ini kuncinya di generasinya Iya. ya? Di gennya sama, misalnya gen 5 Core i3, terus ada nanti gen mau di-upgrade jadi Core i5, Iya. gen 5 bisa ya, yang penting Bisa. gennya sama nanti bisa. Bisa. Gitu. Yang paling penting kan mainboardnya ya nanti. Oh, mainboard, teman-teman. Itu juga mempengaruhi. Oh gitu ya kak. Berarti kalau yang mau upgrade nih bisa kuncinya dilihat gennya. Iya. Terus caranya lihat di sebelah mana kan nanti kita kalau kita ini. Biasanya di mainboardnya itu ada tulisan soketnya. Oh ya itu kalau yang lebih bongkar-bongkar ya, yang lebih bongkar-bongkar berarti di mainboardnya itu ada tulisannya. Atau yang kalau nggak hobi bongkar-bongkar nih, kita tinggal searching di laptop sih, komputer nih juga bisa ya. Bisa. Nah, kita bisa melihat komputer kita itu gen berapa, itu kita bisa searching di komputer kita. Caranya gimana kak? Kalau di Windows ya tinggal buka DXD yang itu bisa. Oh, Ya. jadi kalau di Windows nih, kalau sistem kalian itu Windows, nanti ketik DX dia, nah itu di enter ya kak? Bukan di pause ya? Nggak muncul nanti di pause. Oh iya, bukan di skip juga ya? Di pause munculnya nanti kan lumba-lumba. Bukan ya, kayak di pantai aja. Jadi ya, nanti dilihat di DX dia, terus di enter, bukan pause, bukan skip, bukan lumba-lumba. Di Kalau enter. secara rinci juga ada sebenarnya. Nanti Oh, pakai iya. aplikasi pihak ketiga. Oh. Nanti secara rinci ada di tertera di situ. Oh, perinciannya nanti Ya, ada di perinciannya situ. ada, lebih detail. Lebih detail. Lebih detailnya lagi nih, kamu nggak usah repot-repot bongkar-bongkar, cek-cek bawa ke Jaya Komputer aja. Ya itu lebih simpelnya itu. Kan enak. Kalian tinggal gini duduk, nah calling, Calling. Kak gimana? Ya, di Jaya Komputer aja. Jadi justru nanti kita akan kasih kayak masukan ya. Ini baiknya di-upgrade apanya, baiknya ini nih. Justru kita nanti akan kasih masukan kalau dibawa ke Jaya Komputer tentunya. Jadi, oh ya saya lupa. Ternyata di Jaya Komputer itu ada layanan delivery kan? Ada. Oh ada ya. Ada. Ada layanan delivery ya. Itu jadi Iya, kok ingat iya. ini nih kak soto, sotonya bisa delivery kak ya kak? Bisa kayak nanti. Oke lah, yang penting nanti bosinnya soto ya. Layanan delivery juga ada nih teman-teman. Jadi tinggal menghubungi kontak yang kita share tadi. Kalau bosan lihat muka saya, lihat aja ya komputer. Ini ya. Jadi bisa hubungi di sini di 085790590773 itu nomor official kita. Jadi bisa hubungi ke nomor itu. Terus nanti tinggal bilang aja mau delivery service ya tentunya. Nanti ada teknisi-teknis kita yang akan mengambil servisan Anda. Atau misalkan tidak bisa dibawa ke toko, mungkin ada ini ya, ada layanan untuk servis di tempat ya. Kalau yang kan ini musimnya panas ya. Ya, Panas banget. panas. Mau keluar kok males gitu. Iya. Itu bisa delivery aja. Sebaiknya kamu males aja deh. Kita bisa Gitu ya, bantu delivery nanti. Sebaiknya kamu males aja deh. Ya kita delivery. Musim panas. Lucu sekali ya. Oke, jadi kalau musim panas, males keluar, bisa calling kita ada layanan delivery service. Tentunya ya wilayah Ngawi ya, wilayah Ngawi. Oh iya, oke. Ya doakan aja kita bisa punya pesawat pribadi ya. Layanan delivery di luar kota, wah pakai pesawat pribadi. Ya, siapa tahu, amin. Amin. Bisa. Oke, jadi layanan delivery terbuka untuk wilayah Ngawi Ngawi. ya. Jadi yang wilayah Ngawi bisa layanan delivery kita itu bisa banyak juga bisa ya teman-teman. Semua bisa banyak. Semua apalagi. diserviskan aja. Bisa. Yang nggak rusak juga diservis.
Jadi kita ada untuk kendaraan untuk delivery Makanya untuk kita lumayan. ke kapasitas banyak Kapasitas tentunya banyak. bisa kita andalkan gitu. Terus juga ini delivery order juga ada ya. Jadi kalau misalkan untuk area sini terus mau beli CPU atau beli laptop atau beli printer dan sangat malas sekali untuk keluar karena panas, silakan delivery saja ya. Nggak butuh juga beli boleh. Gitu ya kan? Iya, iya. Sudah bagus. Ada kainan ini kayaknya tertawa terus nanti kamu kurus loh. Mau mengeluarkan energi dan tertawa. Nah, pokoknya nanti jatah saya 1, 2. Oke, ini kita sudah selesai ya. Berarti begitu perjumpaan kita untuk atribut yang lain atau spare part yang lain yang ingin ditanyakan bisa langsung hubungi official nomor kita. Oke, cukup sekian kita live-nya. Besok bisa jumpa lagi. Kalau nggak muat dengan muka saya ya. Kalau sudah muat dengan muka saya ya sudahlah. Besok ganti orang. Kayak kita nanya kak. Iya. Jadi dia sudah muat lihat muka saya. Ya, oke. Saya